seluruh Gemini couple di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Dan Gemini, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi ketika memasuki tanggal 1 sampai 15 September 2020. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain. So, untuk kamu Gemini couple atau seseorang yang sedang ngepoin Gemini di video ini, dimohon untuk bijak dalam menyikapi video ini. Baik Gemini, saya tarik energi kamu. Saya mulai Gemini. Baik Gemini, di sini ada The Chariot terbalik. Situasi tentang kebingungan, situasi tentang kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan kamu. Dan itu terjadi sebelum September 2020. Dan ketika kamu tahu bahwa kamu selalu ada masalah, kamu selalu ada ketidakcocokan dengan pasangan kamu mencoba untuk merdeka di sini. Kamu mencoba untuk membebaskan diri kamu kepada pasangan kamu. Kamu tidak mau terlalu larut dalam kesedihan. Kamu berusaha untuk enjoy dan menikmati hidup kamu di sini. Bagi Gemini yang belum menikah, aku melihat Gemini berusaha untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, yaitu meninggalkan pasangannya dan hidup lebih bahagia dengan teman-temannya, merdeka, gitu. Dan bagi Gemini yang sudah menikah di sini, aku melihat Gemini malah mencoba untuk mencari kebahagiaan lain di luar rumah dan lebih fokus ke anak-anak, gitu. Ini sudah paten tentang kemerdekaan yang ingin Gemini pilih, gitu. Karena Gemini sudah tidak mau lagi terikat dalam suatu hubungan di mana hubungan itu tidak sehat, di mana hubungan itu toksik, gitu. Nah, jelas sekali tentang kedewasaan. Gemini yang sangat dewasa, Gemini yang belajar dari masa lalu, Gemini yang mulai fokus ke masa depan dan meninggalkan pasangannya begitu saja. Karena Gemini nggak mau lagi jatuh berulang kali dalam kesalahan yang sama, dalam masalah yang sama. Dan bagi Gemini yang sudah menikah di sini, Gemini sedikit acuh kepada pasangannya. Karena Gemini sudah terlanjur sakit, gitu. Iya. Gemini udah nggak mau lagi overthinking. Karena semakin Gemini memikirkan pasangannya, semakin sakit jiwa Gemini dan semakin Gemini tidak bisa produktif, tidak bisa ada semangat kerja atau tidak punya semangat untuk lebih bisa mengurus anak di sini. Gemini tahu ketika Gemini masih pacaran saja, banyak sekali seks bebas atau hanya nafsu-nafsuan saja, hanya traveling saja dengan pasangannya tanpa tujuan yang pasti di sini. Sehingga Gemini ingin bebas, Gemini ingin tobat di sini. Dan Gemini yang sudah menikah di sini, Gemini tahu bahwa hubungan antara suami istri ini sudah benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan baik, gitu. Dan Gemini hanya fokus ke anak saja, ke pekerjaan saja di sini. Jelas sekali situasi tentang keterpurukan yang sedang Gemini alami di sini, dan situasi tentang tidak kenyamanan karena ada orang ketiga sebagian besar Gemini di dunia ini yang punya pasangan karena terlalu enjoy, gitu, sehingga Gemini itu diselingkuhi atau Gemini yang menyelingkuhi, gitu. Jelas sekali situasinya. Begini Gemini, ketika kamu mencintai seseorang, kamu menyayangi seseorang, dan kamu sudah banyak berkorban dengan seseorang, tapi seseorang itu tidak tahu diri, maka hilangkan rasa cinta kamu semakin hari semakin perlahan untuk meninggalkan dia. Karena ketika kamu bersama dia, hanya ketoksitan yang selalu ada. Dan ketika kamu mencintai seseorang, menyayangi, mengayomi seseorang, dan dia ada upaya untuk membalas itu semua dengan baik, maka pertahankan. Dan ingat Gemini, energi yang ketarik di sini adalah energi yang masih berpacaran
Dan berpacaran itu penuh dengan seksualitas, kenapsuan, memanfaatkan. Dan Gemini yang sudah menikah yang tertangkap di sini adalah energi perselingkuhan, energi ketidakharmonisan, gitu. Baik Gemini, sekarang saya akan lihat energi kamu di deck yang lain. Saya mulai. Iya, di sini aku melihat tentang diri Gemini yang butuh istirahat di masa September 2020. Sudah banyak sekali masalah yang dialami Gemini di masa September ini. Gemini sangat kelelahan sekali, terutama mengurusi kisah cintanya dia, problematika urusan percintaannya dia, sehingga Gemini butuh istirahat. Jeda itu perlu dalam suatu hubungan untuk mengoreksi diri masing-masing. Dan ketika dalam masa jeda tidak ada yang namanya komitmen untuk saling setia, maka itu adalah sudah wujud ketidakcocokan antara kalian. Dan jangan sampai jeda itu membuat kalian menjadi semakin keruh. Dan ketika itu semakin keruh, semakin banyak sekali pengkhianatan, selesaikan jeda itu, selesaikan hubungan itu. Dan ketika dalam rumah tangga tidak bisa menjaga kesetiaan, ceraikan. Sekali tidak setia, selamanya akan tidak setia. Belajar dari masa lalu, itu sudah watak, mendarah daging. Apalagi seseorang yang tidak mau terbata-bata menemani kamu dari awal. Baik ini yang perempuan ataupun pria. Gitu Gemini. Mungkin sebagian besar Gemini tidak sependapat dengan Najah. Tetapi di sini yang terbaca adalah aku melihat hanya tentang kemanfaatan di energi Gemini masa September ini. Kemanfaatan, dan ini sudah mutlak, the death energy, sudah sangat mutlak sekali. Kamu sadari atau tidak, sesungguhnya pasangan kamu yang saat ini, jika ini resonate untuk kamu, pasangan kamu itu sebenarnya kurang setia, dan pasangan kamu itu sebenarnya akan selalu ada masalah dengan kamu, dan masalah ini akan merujuk ke pengkhianatan, dan akan merujuk ke ketidaksukaan, dan akan merujuk ke kemanfaatan. Gitu Gemini, kamu sadari atau tidak, gitu ya. Tetapi kamu jadi manusia, teruslah berpikir positif untuk menjadi Gemini yang lebih baik dan menanggapi masalah dengan secara sederhana, lalu lepaskan maaf untuk kamu dan pasangan kamu, gitu Gemini. Baik Gemini, saya akan lihat energi kamu di oracle energi. Saya mulai. Ya, di sini aku juga melihat ada Angel of Balance juga, situasi tentang bagaimana cinta dan nafsu itu bedanya cuma tipis saja. Nafsu tidak selalu tentang seksualitas, seksual, weak, tapi nafsu itu bisa mengarah ke ekonomi, kemanfaatan, mengeruk harta saja. Dan nafsu itu juga tentang mencengkam, memegang erat dengan cara hanya ingin selalu diperhatikan tanpa mau memperhatikan. Keegoisan itu termasuk nafsu di sini. Nah, seimbangkan itu semua. Lihat itu semua dalam diri kamu dan pasangan kamu. Ketika hubungan ini penuh dengan kemanfaatan, kenapsuan saja, selesaikan. Ajak berkomunikasi dengan baik. Kalau ini tentang LDRan, aku melihat ada potensi LDRan di energi ini. LDRan ini adalah LDRan yang memang sudah sangat kurang sehat, kurang bisa untuk diperbaiki, gitu. Keputusan ada di kamu, dan jangan pernah salah mengambil langkah. Karena di sini aku melihat dalam diri Gemini yang sangat kuat adalah tentang bagaimana Gemini ingin merdeka, bagaimana Gemini ingin bebas, bagaimana Gemini ingin menyelesaikan masalah ini, gitu. Gemini udah sangat lelah, terpayah-payah di sini, gitu.
kunci utama dalam menyelesaikan masalah dari